Hari ini kami melakukan simulasi untuk persiapan coklit menjelang Pilkada 2024. Sebagaimana yang kita ketahui, Pilkada 2024 akan diselenggarakan tanggal 27 November 2024 dan KPU sudah merencanakan bahwa coklit akan diselenggarakan insya Allah tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli serentak se-Indonesia, yang mana petugas Pantarlih akan datang dari rumah ke rumah untuk melakukan pencocokan dan penelitian terhadap model A daftar pemilih yang sudah dipetakan oleh KPU Kabupaten Kota kepada pemilih yang ada untuk kemudian dilakukan penelitian. Nah, coklit dilakukan dalam waktu 1 bulan dari rumah ke rumah dan similar. Maksudnya bersamaan dengan itu nanti KPU Kota juga akan bertanggung jawab melakukan pemuktahiran data pemilih di calon-calon lokasi khusus di seluruh Indonesia. Bu, bedanya dengan penggunaan e-coklit ini apa sih, Bu? Oke, yang pertama apa bedanya dengan coklit pemilu yang lalu? Untuk pemetaan TPS sebanyak-banyaknya, waktu pemilu tahun 2024, satu TPS sebanyak-banyaknya 300 orang per TPS. Untuk Pilkada 2024 sebanyak-banyaknya 600 pemilih per TPS. Itu tergantung pada kondisi geografis, tapi dengan tetap memperhatikan satu KK itu dalam satu TPS, lalu kemudian memperhatikan juga kondisi geografis dan kedekatan kemudahan pemilih ke TPS, terutama bagi pemilih-pemilih dengan kondisi disabilitas atau kondisi yang dibutuhkan oleh si pemilih itu sendiri. Lalu kemudian yang membedakannya sebenarnya 2024 yang lalu waktu pemilu juga menggunakan e-coklit. E-coklit itu sebenarnya alat bantu juga bagi Pantarlih untuk melakukan coklit dari rumah ke rumah. Jadi kami menyiapkan semacam sistem informasi yang digunakan oleh Pantarlih. Kami siapkan dalam 2 bentuk, yaitu online dan offline. Jadi pemilih langsung dapat terlihat apakah dia dicoklit atau tidak oleh si Pantarlih itu datang dari rumah ke rumah. Jadi kami siapkan tools bagi pemilih dan kami sendiri juga dimudahkan untuk melakukan supervisi monitoring kepada Pantarlih di seluruh Indonesia nanti ketika pemilu tahun 2024. Nah, untuk evaluasi dari kegiatan coklit yang untuk pemilu sama yang sekarang kira-kira apa aja, Mbak, yang membedakan? Memang kalau kondisi 2024 alhamdulillah bahkan Papua saja menggunakan e-coklit bisa gitu ya. Nah, sekarang juga kami support menggunakan e-coklit. Apa yang kemudian menjadi catatan sejauh ini sih ketika coklit yang menjadi catatan kami belum menemukan, karena semuanya tersolusikan sih, Mas. Jadi tapi kami akan tetap evaluasi karena dalam 30 hari masa coklit, sekali seminggu PPS harus mengumpulkan petugas Pantarlih untuk melakukan evaluasi. Sudah seberapa banyak pemilih dalam lingkup kerjanya si Pantarlih dilakukan coklit. Apa kendalanya? Kalau kendala apa yang bisa diselesaikan, apa yang belum. Kalau belum bagaimana? Harus koordinasi ke PPKK, ke KPU Kota apa tidak. Nah, untuk pemilu tahun 2024 memang salah satu yang kami perbaiki di Pilkada 2024, kami menginginkan agar teman-teman KPU Kota itu ada dalam grup Pantarlih. Jadi biasanya kan grup Pantarlih itu grup WhatsApp-nya Pantarlih hanya ada di PPS-nya aja. Sekarang juga kami minta ada komisioner KPU Kabupaten Kota sehingga mereka bisa menjadi orang yang ditanya kalau ada pertanyaan, jadi orang nomor pertama kalau ada pertanyaan terkait dengan persoalan coklit di lapangan, karena mereka yang selalu kita latih dan mereka juga yang akan mendapatkan akses pertama ke KPU soal kebijakan. Kalau aplikasi Sirekap bakal digunakan di Pilkada? Kalau hasil kemarin waktu kita di DPR RI, Sirekap tetap akan digunakan, tapi berdasarkan pengalaman yang lalu tentu akan dievaluasi. Berarti KPU RI meminta untuk
grup WhatsApp itu ya? Iya, akan. Jadi kalau ada pertanyaan, sepanjang bisa diselesaikan oleh PPS, berarti clear. Tapi kan kita bisa pantau, benar nggak PPS-nya menjawab. Karena setelah ini mereka akan melatih PPK, melatih PPS, PPS akan melatih Pantarlih yang dalam persiapan sedang direkrut oleh PPS di seluruh Indonesia. Pantarlih sedang direkrut? Pantarlih akan persiapan direkrut oleh PPS di seluruh Indonesia. Rencananya kapan? Atau PKB soal ini? Sudah ada kebijakannya di Juknisnya KPU. Saya lupa tanggalnya, tapi dalam waktu dekat. Tanggal 24 mereka sudah mulai kerja. Tanggal 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli masa kerjanya Pantarlih. Di Pantarlih kan rumah ke rumah gitu. Iya, betul. Kalau di Papua sendiri kan masih ada beberapa daerah yang rawan. Terkait keamanan dari Pantarlih sendiri, apakah nanti bakal ditemani oleh aparat kepolisian? Nah, kemarin juga teman-teman terutama di ada 2 daerah Papua, Provinsi Papua juga diskusi dengan kami terkait dengan keamanan. Kami sampaikan keamanan nomor 1. Jadi kalau kemudian menemukan kesulitan, maka pertama petugas Pantarlih itu biasanya orang lokal, Mas. Tapi kalau orang lokalnya menemukan kesulitan, sebaiknya dipospon dulu karena masih punya waktu 30 hari. Dan mereka tadi sebagaimana yang teman-teman lihat, sebelum mereka turun, mereka tuh harus koordinasi dulu dengan tokoh setempat, biasanya RT RW gitu ya. Ketika mereka sudah ketemu dengan RT RW, biasanya RT RW yang akan sampai membantu mereka distribusikan mereka ke rumah-rumah. Jadi tapi sekali lagi keselamatan nomor 1. Kalau memang keselamatannya tidak terjaga, dipospon dulu sampai dengan jangka waktu yang memungkinkan agar mereka bisa datang dari rumah ke rumah. 2 daerahnya apa berarti? Ada di Papua Pegunungan kemarin diceritakan. Kan e-Coklit ini ada aplikasinya juga. Nah, nanti penggunaannya dengan Sirekap itu seperti apa? Sirekap beda lagi, Mbak. Sirekap itu kan sistem informasi rekapitulasi. Kalau e-Coklit itu kebutuhannya untuk SIDALIH, sistem informasi data pemilih. Jadi e-Coklit itu adalah akan mengumpulkan hasil rekapitulasi updating data pemilih. Dari data pemilih itu nanti di-input ke SIDALIH kita. Jadi itu beda. Nanti dari data SIDALIH akan mendapatkan berapa data pemilih yang akan berjenjang. Jadi kerja-kerja Pantarlih ini akan direkap, namanya DPHP. DPHP itu adalah daftar pemilih hasil pemuktahiran oleh PPS, berjenjang lagi ke PPK. Lalu ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota namanya daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara akan mendapatkan masukan dan tanggapan ketika diumumkan. Tetapi sebelum itu nanti kami akan mengumumkan lewat cek dptonline.kpu.go.id. Jadi masyarakat yang tak terdaftar akan kami kasih kanal untuk memberikan masukan dan tanggapan masyarakat sepanjang memenuhi persyaratan. Dokumennya harus masuk ke dalam kanal itu. Kalau dokumennya kemudian kami verifikasi, kami punya kanal untuk verifikasi karena kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, cek NIK online itu diberikan kepada KPU Republik Indonesia. Kalau kemudian terverifikasi, lalu kemudian memenuhi syarat, akan kami masukkan sebagai pemilih baru.